Kalau live gimana live? Kalau live komunikasinya gimana kalau? Kayak ada Moro yang ngatur. Iya. Iya, kalau live lu ya yang ngatur ya. Mau seruin apa? Engineer-nya ada berapa gitu. Makanya sebenarnya kalau gue bilang pada akhirnya gue belajar banyak karena komunikasi itu juga di live juga kasusnya sebenarnya sama. Cuman komponen kerjaannya yang berbeda gitu kan. Maksudnya kalau live kan ada deadline, kita show-nya kapan, persiapan ini kapan, segala macam. Contohnya kalau di kita terakhir Super Diva aja gitu. Ya 3 tahun terakhir tuh target gue kalau produksi itu GR latihan gabungan yang di Niageng itu yang sudah besar itu semua materi musik dan teknis sudah aman. Oke. Gitu. Nah itu kan perlu hitung mundur aja, gitu kan, hitung mundur sama ada antisipasi. Ya jujur gue belajar banyak banget dari Mas Herin memang. Jadi mentalnya adalah antisipasi. Besok tuh kita agendanya ini, antisipasi potensial problemnya apa. Kalau sampai ada masalah A, solusinya apa, ada masalah B, solusinya apa, dan seterusnya. Potensinya itu harus dipikirin terus. Jadi memang muter terus. Nah dari situ kita menentukan korespondensinya. Kalau ada ini, kadang-kadang gue bilang, kok ini kayak besok aja tanggal 16, Benny ada ada miskom, itu kan juga miskom kan, jadwal segala macam. Cuma gue sampaikan sama Benny ini kasusnya gini. Kemarin tuh kan sudah sebenarnya ada satu Benny hampir gak ikut kemarin tuh karena ada miskom jadwal. Cuman jujur akhirnya gue ngambil keputusan, gue bilang gue ragu-ragu nih. Gitu karena ada resiko tadi tuh, ada resiko-resiko yang gua hadapi. Yang potensinya solusinya akhirnya Ben ini begini-begini bisa nggak bisa gitu. Jadi memang jauh hari itu dipikirin korespondensi juga, begitu tahu potensial problemnya apa, resikonya apa, nanti lahirlah itu si korespondensinya itu. Oh berarti gua mesti ngomong ke Benny ngomong ini, ke Mas Hai ngomong begini, ke ini ngomong begini gitu. Jadi sepakat gitu. Nah kalau misalnya ada problem kayak tadi gitu, lo ini nggak jadi kalau pas lagi mixnya lagi apanya tuh pengaruh nggak sama diri lo, misalnya jadi wah gue jadi bete nih gitu apa? Dia kan manusia bukan robot aja. Iya artinya Masalah di live itu kan nomor satu sebenarnya itu waktu produksi kan sebenarnya. Iya. Musuhnya waktu memang. Musuhnya waktu produksinya karena produksinya tepat waktu atau enggak aja. Kalau misalnya itu enggak tepat waktu ya udah. Kalau gua gini tektokannya misalnya Michael tuh gua cuma berusaha dia nggak buang waktu, Benny gitu nggak buang waktu datang terlalu lama nunggu belum ready gitu. Iya. Iya kan? Kalau memang dia udah datang ya nunggu sebentar, ngobrol sebentar, habis itu kita mulai kerja, istirahat segala macam, jadi efektif gitu. Yang bikin gua rasa sih paling bikin bete tuh nunggu ya. Nggak jelas gitu, nunggu dan nggak jelas. 2025 ini ada 2 job kerjaan konser gede, Super Diva sama City of Love. City of Love. Itu kebetulan dua-duanya. Baru dua. Iya. Sampai saat ini ya. Dari beberapa 2 konser gede kayak gitulah. Cuma lucu nih, jadi ada Showdy-nya tuh Mbak Iner. 2 kali itu acara dia bilang 2 hal yang sama. Kok kita besok gak ada waktu, lu bisa langsung mulai nggak? Langsung mulai itu maksudnya langsung mulai show gitu? Jadi gue soundcheck seadanya. Lah kan Super Diva gitu, kita pasang cek dia cek apalah segala macam. Ini bisa langsung nyala nggak? Nyala Mbak, nyalain aja gitu. Tapi karena dia udah ngatur, dia udah bikin backup plan. Dan kalau yang City of Love kebetulan karena soundnya sama mungkin ya. Terus kalau City of Love juga lumayan rapi, kan latihannya kan sebelumnya banyak. Di City of Love hal yang sama terjadi, nggak taunya mixernya udah ada di waktu latihan tuh. Gitu, dan latihannya full. Pas latihan gabungan. Latihan full scale, musik dan segala macamnya udah ada. Panggungnya lah. Ya gue selamat karena itu, karena ada orang yang berasumsi bahwa kalau ada apa-apa. Gitu. Nah itu tapi kalau tadi yang nyebut Mbak Inet, salah satunya juga gue belajar salah satu yang komunikasi yang bagus yang Mbak Inet tuh. Dia bisa ngontrol tim sebesar itu gitu kan. Dan kita kan terlibat Mbak Inet tidak selalu konser besar. Kadang-kadang kalau lagi luar negeri tim kecil, tapi sama treatmentnya.
komunikasi sama-sama jelasnya, kalau ada masalah gimana nyelesainnya. Terus tahu pos-posnya gitu kali ya. Iya. Kendala ini kendala itu gitu. Ada kendala pun gua ada kendala ini, gua minta waktu sekian gitu. Oke, berarti gua gini dulu itu enak banget gitu. Oh, berarti ya itu sih memang yang kalau komunikasinya lancar tuh ada problem pun tuh mudah-mudahan bisa diselesaikan lah itu. Nah, kalau kemarin kebetulan kalau Super Diva sama City of Love intinya apa ya? Skala acaranya sama-sama besar, tapi kebetulan yang jagain orangnya juga sama-sama aware. Nah, kita kalau di venue itu nggak punya waktu banyak gitu. Sekarang itu kan memang makanya yang paling mahal itu kan waktu kan. Jadi kalau kayak di Mas Erin aja gitu. Jam kali kan lu juga tahu kan dulu kita soundcheck kan H-1 pagi, kadang H-2 udah di venue gitu kan. Sekarang itu soundcheck H-1 sore itu buat gue sih udah prestasi. Masih bisa. Buat gue sih udah prestasi gitu. Karena kalau dari sisi variabel audionya sih gue udah lewatin, maksudnya dalam artian kebetulan timnya udah lumayan solid, selalu ada Eko, selalu ada Benny, itu udah checklist lah gue, udah tenang pasti. Cuman gimana caranya? Jadi tugas gue sekarang itu gimana caranya mulainya on time. Yang gue uber pasti itu. Sampai anak band itu WhatsApp kadang-kadang. Lucunya yang bikin gak on time tuh bukan kita juga. Nah, memang. Itu. Nah, tapi kalau ngomong resiko, ada orang di situ tuh. gitu. Memang makanya kalau ngomongin resiko, kita antisipasi tadi tuh kira-kira apa sih yang bikin jadi bisa agak mundur, bisa agak menghambat, bisa apa tuh. Kalau resiko-resiko itu bisa diadres di depan sih, bisa agak dihindari lah. Bisa agak dihindari. Dari segi produksi pernah nggak lo ini kok lah? Pernah nggak lo puas di live? Oh, sering. Bagus, banyak yang bagus. Banyak. Artinya lu puas hasil balik dari soundnya sama kondisi. Bedanya live sama studio tuh kan gini kan, kalau di studio gue sendiri aja, paling berdua sama lo. Kok lo ini turunin ininya atau gue naikin lagi bang, ini selesai lah gitu. Kita bertiga sama produser sama artis. Kalau di live banyak orang. Jadi kadang-kadang ya banyak orang. Jadi kadang-kadang nomor satu mungkin kalau buat gue sistem PA-nya. Buat lu mungkin kalau buat orang monitor pasti sistem monitoring lah. Harus di setup dengan rapi gitu. Artinya kan ada kru yang akan setup itu kalau nggak ada dan nggak ada yang setup pasti kita kacau balau udah gitu aja. Terus Gideon kemarin nggak ada yang setup, dia nggak ikut ya. Ini Kebayoran. Oh iya. Kena deh. Terus dia itu mundur. Party ya? Party. Lagi kemarin kita party ya? Giliran. Oh iya. Giliran begini goyang tugas ya. Padahal dia bisa ngambil 2 jam loh. Iya. Soalnya job yang itu malam banget ya. Iya, kalau live tuh banyak hal lah. Banyak gitu. Gua ngeliatnya begitu. Jadi kalau lo ngomong sempurna, kadang-kadang begini aja se-absurd begini ya, buat orang audio sih mungkin nggak masalah. Cuma kenapa hari ini keren banget? Karena tribun panggung penontonnya itu bagus ininya, desainnya. Nah, termasuk berarti desain tribun penonton tuh iya, masih kalau baru begitu. kan? Karena kita nih sebagai orang audio sebenarnya udah bisa berasumsi kan. Ini nggak ada penonton nih, dengung semua pasti. Iya. Pas orang ada enak kan, Iya. gitu. Nah kita kan udah bisa bikin asumsi kan. Nah asumsi itu kadang-kadang kan nggak nyampe karena kita nggak satu ini, kita nggak sama gitu kan. Jadinya ya kalau ngomongin perfect ya salah satu itu kayak gitu. Tuh, susunan panggung, tempat PA-nya, speaker banyak banget gitu. Gue sih mendingan di studio. Speakernya sama. Iya, jadi kalau nambahin Eko dikit itu sebenarnya bicara variabelnya kan. Kalau di studio variabelnya lu 100% bisa lo kontrol. Iya kan, even apalagi recording
suara-suaranya bunyinya ada yang lo kurang suka masih bisa lo akalin segala macam. Kalau di live kan memang itu tadi deadline gitu ya. Tapi contohnya aja kayak ya kayak kita aja kan selalu berusaha di music venue, di teater gitu. Karena sebenarnya salah satunya adalah kita pengen audiensnya agak rata dengernya, iya kan, gitu kan. Beda kalau konteksnya band di luar yang main di stadion, nggak mungkin lah itu rata udah, gitu kan, kalau nggak mungkin rata. Jadi you cannot make everybody happy gitu. Cuman mereka mikirin gimana flow acaranya sukses saja gitu kan, nggak ada telatnya segala macam. Kayak malah gue liat di yang gue YouTube kirim ke lo tuh kan, kalau yang stadion luar kan ada 3 tingkat gitu kan, yang paling atas tuh denger apa, mungkin masih ada, bukannya hilang banget, cuman udah pasti beda dengan yang di speedpot bawah kan gitu kan. Kelasnya itu memang membedakan audio yang dia dengar juga gitu. Tapi kalau kita di teater kan agak terkontrol. Mas Heri juga kan sebenarnya anak studio, makanya dia senengnya di situ gitu. Dia jagainnya itu gitu pada akhirnya kan. Tapi kalau tadi pertanyaannya bagus, kalau dibilang gue kan kalau produksi itu kan berarti kalau pas showtime biasanya gue tugas gue sudah selesai, berarti gue tinggal duduk di sampingnya FOH, tinggal menikmati aja acaranya. Iya itu, karena goalsnya kan itu sebenarnya. Harusnya gue kalau udah showtime ya gue nggak kotak-atik, gue diem aja gitu udah. Kalau nggak bisa begitu berarti ada masalah. Berarti kalau nggak bisa begitu berarti ada masalah, betul. Jadi gue cukup ngikutin Mas Erin di posisi itu, di posisi samping FOH itu, dari mulai engineer sebelum lagi belum Eko sampai ke Eko. Gue ngeliat benang merahnya sih, gitu kan. Benang merahnya itu memang pertama itu tadi, kalau buat gue pribadi yang utama gue itu tanda kutip kepuasannya Mas Erin dulu lah, ya kan. Itu Mas Erin yang pasti gue jagain itu dulu. Mas Erin happy, terus biasanya dia vibe-nya akan nyebar gitu kan. Berikutnya baru gue lihat misalnya FOH sama orang tim produksi lah, di panggung gimana, anak ritmenya gimana, Mas Eko gimana gitu kan. Jangan sampai ada yang kehambat, karena faktor kayak desain panggung segala macem itu kan gue nggak urusan gitu. Pemain bassnya ganti bass itu tuh. Nah kayak gitu kan, jadi Siapa sih? pemain bassnya ganti bass tuh. Dipendekin jadi potong aja dipendek. Dia mulai standar tadi kan bilang, kalau masih pakai apa? Mas Ring pakai komputer. Bagusan IQ dulu apa kompresor dulu? Wah itu ntar akhirnya jadi gen dulu apa fader dulu tuh. Loh, harusnya undang Wawan ke gua ketemu sama dia di sini. Gen dulu apa fader dulu? Ya. Ini dua ini nih. Gen dulu apa fader dulu? Tergantung konteks. Ya. Diplomatis banget. Diplomatis. Gue nggak tahu maksudnya itu. Iya, gue sampai diliatin gitu maksudnya. Cuma gue nggak tahu maksudnya kenapa harus dibahas gitu. Iya, itu sebenarnya kenapa harus terbahas tuh. Karena harus dibahas ya. Tapi ya mungkin kalau konteksnya orang yang baru mulai emang nggak tahu mulai dari mana sih. Pasti ya kayak pertanyaan tadi IQ atau kompresor dulu. Ya gue masih temuin pertanyaan itu dari murid-murid gue kan gitu kan. Bagusnya gimana ya Mas? Aduh, gitu kan. Gue masih ke prinsip dasar bahwa itu ADDA kan. Itu AD kan. AD ya. Ade. Jadi dia kalau lo mau main itu 24 bit kan. Kalau lo mau main 24 bit, gain itu nggak usah jangan kecil-kecil sekali gitu. Percuma karena nggak jadi 24 bit. Nggak ada dia nggak jadi. Sementara fader itu kan gampang banget turunin. Iya. Jadi misalnya kita ngomongin gain. Gain lu lebih 6 dB, lu turunin 6 dB fader kan masih bentuknya fader juga kan, masih begitu kan. Apa lu mau pakai VCA kayak? Ada teman kita yang OCD, fadernya harus di nol. Kalau buat yang gitu. Ya, tapi lucu memang fader gua kalau live itu emang kagak rata. Wah kacau balau gitu. Tapi terserah gua emang. Tapi kalau gue temuin nih, kalau orang studio masih bisa begitu. Kalau dia mulai dari live cenderung nggak bisa. Hampir ya. Kalau gua sih cuek. Ya karena kita studio, kalau studio kan kita kan acak adut gitu kan fadernya kan. Setengah tiba-tiba ada minus 20 gitu kan. Ya, malah gua kadang-kadang di beberapa instrumen dan beberapa mikrofon gua akan curiga, ini bunyinya kayak apa kalau dikencengin? Enak ya turunin aja fadernya. That's it, gitu. Misalnya gain dan fader itu begitu. Iya. Prinsipnya gitu. Jadi mata dulu apa telinga dulu? Iya, bener kan gitu kan.
Kalau gue beda tuh, gue pernah bongkar tuh mixer itu. Iya. Jadi menunya tuh fader sampai auxiliary, pokoknya sistem output yang penuh dengan IC. Iya. Nah itu preamp-nya beda-beda. Ini analog atau digital sih? Analog kan? Mau analog mau digital. Jadi dia setiap kayak model potensio itu kan ada berapa kilo. Untuk gain kah, untuk EQ kah, untuk apa kan ya. Betul? Nah kalau seandainya walaupun dia digital, tetap kan dia punya kilo. Iya, betul. Nah terus ada lagi realnya doang itu juga ada kilonya. Nah kalau gue bilang sih mungkin karena preamp-nya itu udah ada masing-masing. Iya. Tapi kalau Fender itu gue gak ada PM-nya, dia Iya, betul. Iya, Iya. resistor kan dia turunkan aja. Kemarin kameranya. Iya, itu gimana? Ada di sini. Ini gambarnya lucu kayak ada orang yang ngomong. Masalah cuma satu dong, nggak pakai mic. Ada ini. Lu benar kemarin sini. Clipper masih ada satu lagi. Saya udah bawa itu, tenang. Artinya sama aja kan? Sama aja. Gue kemarin terakhir ada acara, terus dapat Avid XXL. Gue udah lama gak pernah pakai Avid XXL. Ternyata kenceng banget gitu. Ya itu, ya. Akhirnya gue potong. Kalau pengertian lo kenceng tuh headroomnya besar aja. enggak. Jadi ya bukan headroomnya gede. Apa namanya, signal masuk tuh udah kenceng banget gitu. Oh, iya hot ya. Secara lampunya dan Iya, hot secara ya. kencengnya gitu ya. Terus gue nyoba di pad, dinaikin, sama nggak di pad. Gue bilang gini aja, coba kita ke atas panggung, mas tolong turunin aja dikit. Habis nggak enak di pad gitu. Maksud gue ini masalah gain dan fader kan gitu ya. Karena gue mendingan gue gainnya turun, fadernya turun sampai 10, tapi gue nggak pad. Itu yang terjadi tuh. Iya. Ini baru terjadi, maksudnya baru terakhir gue ada acara, gue pakai XXL. Nah untungnya nih, ini gain dan fader ya. Untungnya adalah kalau misalnya gue harus full turunin. Ada banyak kejadian karena Full musikal turunin fader. full turunin fader, maksudnya musiknya turun semua kok. Apa yang terjadi? Lo kalau gainnya lo nggak angkat, bablas nggak ada dimensinya. Iya. Yakin. Walaupun lebih turun ya, Iya. walaupun secara volume Iya, aja lebih turun. karena bisa turunin -6, -5 itu udah setengah volume. Kalau nggak ada gainnya, kempos. Untung gue punya prinsip seperti itu gitu. Untungnya gitu. Gue pokoknya gainnya kenceng-kenceng aja. Gue sih bukan kenceng, bukan pop. Cari ideal. Tapi pokoknya kalau ideal secara Ya, sweet spotnya ya. secara ya, gue udah dengerin. suka. Ini soalnya begini, Iya. udah enak. Ya, di 0 dB kekencangan ya turun aja di fader gitu. Jadi sound ya yang kalau garis besar sih kalau yang gue tangkap tadi intinya kalau Mas Eko tuh bilangnya sound sama volume itu dua hal yang berbeda. Sound itu kan dari komposisi instrumennya, dari komposisi gainnya tadi kan. Fader itu mengontrol ruangan, bunyi yang dihasilkan di ruangan gitu, apa sekeras apa bunyi itu di situ. Jadi karakternya tuh masih ada pengaruh ke gain, tapi kekerasannya bisa dikontrol sama fader. Fader. Gitu. Iya gitu kali ya. Jadi kalau mana yang duluan nggak bisa duluan itu Nggak bisa dulu Combine ya berarti. Iya, Combine. interaksi itu. Interaksi ya. Kadang bisa juga kebalikannya, walaupun kemungkinan jarang ya, fadernya naik, gainnya diturunin itu kemungkinan jarang, tapi bisa terjadi. Ya. Gitu. Seringnya sih kita naikin gain, fadernya turunin. Ada beberapa trik yang ngomongin begitu tuh biasanya di mixer yang murah. Walaupun gue juga nggak terlalu perhatiin. Entry level lah sih. Entry level. Gue nggak terlalu Placementnya di sini dong, placement di sini. Gue nggak terlalu perhatiin. Katanya pokoknya kalau mixer yang ini. Nggak pernah ketemu soalnya. Pasti ketemu lah, ditanya gimana. Cuma gue yang udah nggak peduli lah, gue kata-kata aja. Kali nemu request. Iya, tapi intinya sih kalau gue tangkap intinya Mas Eko tadi kalau patokannya itu ya bunyinya dulu aja dikenalin gitu kan sebenarnya yang works yang mana. Jangan sampai juga fadernya harus di nol, cuman bunyi kurang enak tapi harus di nol. Wah, itu Pusing. iya. Tapi monitor lain kali. Iya, kalau logikanya sebenarnya gue masih nangkep. Kalau di monitor gue masih nangkep karena dia bukan PA kan, bukan PA, dia address multiple
multiple people yang bunyinya berbeda-beda, jadi dia sendiri harus punya barrier gitu kan. Di gua harus segini supaya gua tahu kiriman ke orang tuh segini. Oh iya, outputnya banyak. Iya, kan? outputnya Outputnya banyak. Dia. Berbeda dengan stereo mix. PA, Stereo mix. Beda dengan stereo mix PA. Tapi kan dia dua-duanya, kadang monitor kadang evoka juga. Bukan 00 amat. Pernah kejadian min 3 turun dikit. min 0,3 naikin lagi supaya 0 gitu. Enggak, mending langsung di reset pada 0.